Halo semuanya, kali ini kita masih di pembahasan soal untuk bab 3 mengenai materi limit dan kekontinuan. Nah, sebelumnya saya ingin menginfokan kembali bahwa bagi teman-teman yang ingin menyusul untuk mendaftar kelas online, persiapan ETS, kalkulus 1 ETS, nanti teman-teman bisa langsung melihat informasi detailnya di link.id/Sofia Praba ya. Nah, di sini gambaran umumnya kita akan membahas penyelesaian dari soal ITS kalkulus 1 ITS tahun sebelumnya. Nah, jumlah 8 paket atau kalau di total sejumlah 40 nomor soal ya. Nah, bagi teman-teman yang berminat nanti bisa langsung mendaftar pada link berikut ya. Nah, kemudian kita akan lihat untuk soal yang pertama. Nah, jadi kita diberikan sebuah fungsi fx. Nah, kemudian apakah fungsi f merupakan fungsi kontinu? Jika tidak, tentukan titik-titik yang menyebabkan discontinue. Nah, jadi pertama untuk memeriksa apakah fungsi f ini kontinu atau tidak, teman-teman bisa perhatikan bahwa fungsi f itu merupakan fungsi rasional. Nah, maka kita pertama akan tinjau apakah ada nilai x yang menyebabkan si penyebut itu akan bernilai 0 ya. Nah, di situ penyebutnya itu kan 2 min 4 cos 3x. Nah, jadi kita langsung tahu kontinu dan ada nilai x yang akan menyebabkan si penyebut bernilai 0 gitu ya. Nah, kemudian karena fx-nya discontinue, kita akan menentukan titik-titik yang menyebabkan discontinue. Nah, maka di situ teman-teman langsung mengambil penyebutnya ya. Kemudian nilainya sama dengan K0, maka diperoleh 2 min 4 kali cos 3x itu sama dengan 0. Maka kita peroleh 4 cos 3x sama dengan 2, sehingga cos 3x-nya sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah ya. Nah, maka di sini kita punya persamaan trigonometri. Nah, maka caranya pertama teman-teman ambil kuadran terdekat yang hasil cosnya itu adalah setengah. Jadi kita punya apa? Cos dari 60 derajat ya. Nah, maka dari situ kita akan bisa mencari 3x itu adalah ada dua rumus ya. Kalau di persamaan trigonometri, jadi pertama 3x sama dengan 60 ditambah k kali 360. Atau rumus yang kedua, 3x sama dengan 60 ditambah sama k kali 360. Nah, berarti di sini kalau x saja, yang ruas kanan kan teman-teman bagi sama 3 ya. Berarti 20 ditambah k kali 120. Yang ini x sama dengan min 20 ditambah k kali 120. Nah, sekarang diambil waktu k-nya sama dengan 0. Nah, maka kita dapat x-nya adalah 20. Yang di sini x-nya adalah min 20. Nah, kemudian waktu k-nya sama dengan 1, maka diperoleh x-nya sama dengan 140 ya. Kalau yang di sini berapa? Berarti min 100, min 20 ditambah 120 ya, berarti 100 ya. Kalau k-nya sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 260. Di sini 220 ya. Kalau k-nya sama dengan 3 kan ini sudah lebih besar dari 360 ya. Berarti stop. Kalau ini k-nya sama dengan 3, masih bisa ya. Jadi kalau ini k-nya 3, x-nya kan sudah lebih besar dari 360, yaitu 380. Atau kalau teman-teman kembalikan, ini kan sama aja kayak 20 derajat ya. Nah, kalau yang di sini berapa? 360 dikurangi 20, berarti 340. Nah, jadi nanti kita menganggap x-nya itu hanya di 0 sampai 360 derajat saja ya. Seperti ini. Nah, maka nilai-nilai x yang menyebabkan discontinue itu nanti berapa saja? 20 derajat, kemudian 100 derajat, 140, 200 sama 340 derajat ya. Nah, jadi itu adalah penyelesaian kita untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat soal yang berikutnya ya.
Mungkin kita nomor 13 dulu. Nah, ini diberikan fungsi gx ya, yang dia didefinisikan sepotong-sepotong, tentukan nilai p, sehingga fungsi g itu kontinu. Nah, maka pertama kita harus ingat, kalau misalkan sebuah fungsi itu kontinu di sebuah nilai x tertentu, maka yang pertama, nilai g di titik itu harus terdefinisi ya. Jadi mungkin di sini pertama akan saya tulis keterangannya ya, bahwa G itu kontinu. Dua, itu sesuaikan sama batas X yang ada di sini ya. Nah, maka yang pertama kita harus menghitung nilai dari G1 dan harus terdefinisi. Oh maaf, maksud saya G2 ya. Nah, berarti waktu X-nya 2 kan kita pakai rumus yang atas ya. Nah, berarti kita dapat apa? 2P dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 4P kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, limitnya untuk X mendekati 2 itu harus ada. Nah, berarti pertama kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya ya. Jadi untuk limit kiri, kita tulis limit untuk X mendekati 2 min dari fx. Jadi 2 itu didekati dari arah kiri. Nah, berarti 2 min itu kurang dari 2. Berarti kalau kurang dari 2, kita pakai rumus yang atas ya. Nah, berarti sama dengan limit untuk X mendekati 2 min dari Px dikuadratkan. Maka nanti hasilnya adalah 2P dikuadratkan sama dengan 4P kuadrat. Nah, untuk limit kanan, berarti kita tulis limit X mendekati 2 plus dari X mendekati 2 plus. Nah, 2 plus itu artinya 2. Didekati dari kanan, berarti nilainya lebih besar dari 2. Nah, berarti kita pakai rumus yang bawah ya, yaitu X plus P. Nah, berarti dari sini kita dapat nilainya adalah 2 plus P. Nah, karena kita tahu bahwa G continue, ya, di X sama dengan 2, maka dekati 2 fx itu harus ada. Nah, sehingga kalau limitnya harus ada, kita kan ingat limit kanan ya. Nah, maka di situ teman-teman bisa ambil langsung nilai limit kiri dan limit kanan, terus hasilnya sama dengan 2 plus P. Nah, semuanya pindahkan ke ruas kiri, berarti kita punya 4P kuadrat, min P, min 2, sama dengan 0. Nah, kemudian cari nilai P yang memenuhi. Nah, berarti kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, biasanya itu kita bisa faktorkan ya. Nah, kira-kira ini teman-teman bisa faktorkan atau tidak? Kayaknya tidak bisa ya. Jadi kita harus pakai rumus ABC. Jadi kalau punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar B kuadrat min 4AC, kemudian kita bagi sama 2A ya. Nah, kita akan gunakan untuk mencari P-nya di sini. Berarti min B. Berarti teman-teman punya min 1 ya. Plus minus akar min 1 kuadrat min 4. A-nya adalah 4. C-nya min 2 ya. Terus kita bagi sama berapa? 2 minus akar. Berarti ini kan hasilnya 1. Terus ini ditambah sama 32 ya. Nah, berarti 33. Dibagi sama 8. Nah, berarti nanti P-nya ada 2 ya. P yang pertama bisa jadi nilainya yang 1 plus akar 33 dibagi 8. Atau P yang kedua adalah berapa? 1 min akar 33 dibagi 8. Nah, jadi itu adalah penyelesaiannya ya. Untuk soal ini. Nah, kemudian kita lihat soal yang berikutnya.
Nah, untuk soal yang ketiga, kita diberikan fungsi fx ya. Nah, kemudian kita akan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang poin A, nyatakan fx dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong. Nah, maka ini caranya hampir sama seperti soal yang di part 1 ya, limit dan kekontinuan. Nah, jadi pertama teman-teman harus uraikan nilai dengan 0, dan dia akan bernilai min x. Waktu apa? X-nya itu kurang x, yaitu nilainya akan ada 2 ya, atau menjadi fungsi yang sepotong-sepotong, yaitu x kuadrat min 9, dibagikan nanti lebih besar, sama dengan 0. Nah, atau dia akan bernilai apa? X kuadrat x min 3, kalau x-nya itu kurang dari 0. Nah, kemudian yang B, selidiki di titik mana fx discontinue. Nah, berarti yang poin B, kalau kita punya fungsi rasional, maka titik discontinue-nya itu terjadi ketika penyebutnya bernilai 0. Nah, berarti teman-teman ambil penyebut terus sama dengan 0, berarti akan punya apa? Nilai mutlak x min 3 sama dengan 3. Berarti kan x-nya akan ada 2 ya. X-nya itu bisa jadi 3, atau x-nya sama dengan min 3. Nah, jadi fx-nya itu discontinue di 2 titik x, yaitu di mana saja? Di x sama dengan min 3. Nah, kemudian kita akan menyelidiki yang poin C, apakah discontinue fx itu dapat dihilangkan. Nah, tadi fungsinya itu kan didefinisikan sepotong-sepotong ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan bagi. Untuk yang poin 1, kita ambil fx-nya yang atas ya, yaitu x kuadrat min 9 dibagi sama x min 3. Ini berlaku untuk x yang lebih besar, sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa fx ini akan discontinue ketika penyebutnya itu bernilai 0. Nah, sehingga continue ketika x-nya itu kan sama dengan 3 ya. Nah, dan karena 3 itu masuk dalam domain ini, berarti memang benar fx-nya adalah discontinue di x sama dengan 3. Nah, kemudian pertanyaannya apakah discontinue-nya dapat dihilangkan? Jawabannya adalah teman-teman bisa lihat bahwa fungsi ini itu teman-teman bisa uraikan menjadi x, kemudian dibagi sama x min 3. Nah, sehingga faktor x min 3-nya yang ada di penyebut itu kan bisa hilang ya. Nah, sehingga pada akhirnya cuma terbentuk apa? X plus 3 saja. Nah, maka karena dengan pemfaktoran kita bisa menghilangkan faktor penyebut yang menyebabkan fungsinya discontinue, maka artinya discontinue di X sama dengan 3 itu dapat dihilangkan ya. Hilangkan. Jadi sekali lagi kalau teman-teman bisa memfaktorkan fungsinya, nah sehingga teman-teman bisa menyederhanakan atau menghilangkan nilai yang ada di penyebut yang menyebabkan fungsinya discontinue, maka artinya discontinue itu dapat dihilangkan. Nah, sementara untuk yang fungsi kedua, kita punya fx sama dengan x kuadrat min 9, kemudian dibagi sama min x min 3 ya. Nah, ini berlaku untuk x yang kurang dari 0. Kita lihat bahwa waktu x-nya itu adalah min 3 ya, akan menyebabkan penyebutnya 0. Nah, jadi kita katakan bahwa fx itu dia discontinue ya. Nah, kemudian apakah discontinue-nya dapat dihilangkan? Nah, kita coba amati kayak tadi. Ini kira-kira bisa nggak kita faktorkan sehingga akan menghilangkan faktor yang ada di penyebut. Nah, kita bisa tulis jadi apa? X plus 3 dikali X min 3. Nah, kemudian yang min X min 3, penyebutnya, minnya saya keluarkan. Nah, jadi kita punya X plus 3. Berarti teman-teman itu seperti punya apa? X min 3 dibagi sama min 1 kan ya? Nah, berarti kan sama aja kayak min dari 3. Nah, berarti artinya apa? Teman-teman bisa menyederhanakan faktor yang ada di penyebut yang menyebabkan si fx itu discontinue. Nah, berarti dari sini-nya itu dapat dihilangkan. Jadi itu adalah soal-soal yang kita bisa bahas untuk materi limit dan kekontinuan part 2. Nah, sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Thank you.